Selamat pagi adik-adik. Adik-adik kita akan memulai ibadah. Adik-adik dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Adik-adik kita akan memulai ibadah. Kado diundang untuk berdiri. Kita akan menyanyikan Gita Bakti 20. Umat Tuhan mari datanglah, bait yang pertama dan yang kedua. Adik-adik kita akan membaca Mazmur. Sebelum kita bacakan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang indah pada pagi hari ini. Kami akan memulai ibadah. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar kami dapat mendengar dan mengerti firman-Mu dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik kita akan membaca Mazmur, terambil dari Mazmur 27, bait yang pertama sampai yang ke-6, yang akan dibacakan oleh adik Francisco dari sektor 1. Mazmur 27 ayat 1 sampai 6 berbunyi. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku. Mereka sendirilah yang jatuh tergelincir. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekelilingku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan meresponi bacaan Mazmur kita pada pagi hari ini dengan menyanyikan Gita Bakti 38, Yesus sumber damai, bait yang pertama dan yang kedua. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita satu dalam doa, kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Allah. Kami anak-anak-Mu di sini sudah siap untuk mendengar dan menyambut firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, mau mencurahkan Roh Kudus-Mu ke masing-masing hati kami, sehingga kami boleh memahami akan arti firman-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, dipersilakan berdiri. Kita mau baca Alkitab yang terambil dari Yesaya, pasalnya yang ke-35. Ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10 yang menyatakan, padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah pembacaan Alkitab Maranatha. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan, tinggallah seorang anak perempuan yang sangat cantik dan baik hatinya. Ia tinggal bersama kedua kakak dan ibu tirinya. Ayah dan ibu kandungnya sudah meninggal sejak lama. Ia dipaksa mengerjakan pekerjaan rumah setiap hari. Setiap hari ia selalu disiksa, tetapi ia tetap menyayangi ibu dan kakak tirinya, meskipun mereka sudah sangat jahat kepadanya. Kakak-kakaknya yang sangat jahat memanggilnya Cinderella, yang artinya gadis yang sangat kotor. Menurut mereka, itu adalah panggilan yang cocok untuk Cinderella.
Suatu hari ada sebuah undangan pesta dansa dari istana untuk semua gadis. Gadis yang beruntung dapat menikah dengan pangeran yang sangat tampan. Ibu dan kedua kakak tiri Cinderella sangat senang mendengar kabar tersebut. Hari yang dinanti pun telah tiba. Mereka memakai gaun yang paling indah dan sangat mahal. Kedua kakak tirinya mulai berdandan dengan sangat cantik. Cinderella sangat ingin ikut dan bertanya kepada ibunya. Namun sang ibu melarang keras Cinderella ikut dengan mereka. Walaupun Cinderella sudah memohon, ibu dan kakak tirinya tetap tidak mengizinkan dia datang ke pesta dansa untuk bertemu dengan sang pangeran tampan. Ibu dan kakak-kakak tirinya pergi dengan perhiasan yang mewah, sedangkan Cinderella masuk ke dalam kamar. Ia sedih dan ingin pergi. Cinderella pun menangis di dalam kamar. Tiba-tiba ada cahaya yang sangat terang dan suara gemuruh di sampingnya. Muncullah ibu peri yang sangat baik hati, dan sang peri pun membantu Cinderella untuk pergi ke pesta dansa. Ibu peri menghampirinya. Dengan tongkatnya, pakaian Cinderella yang sangat jelek dan kotor berubah menjadi gaun emas yang sangat berkilau dengan perhiasan yang sangat indah dan berkilau. Sementara kakinya ada sepasang sepatu kaca yang sangat cantik. Cinderella menari-nari dengan sangat gembira. Namun sebelum ia pergi, ibu peri berpesan kepada Cinderella harus meninggalkan pesta tepat pukul 12 malam. Semua mata tertuju pada Cinderella. Mereka sangat terkejut dan sangat kagum dengan kecantikan Cinderella. Bahkan ibu dan kedua kakak tirinya tidak mengenali siapa Cinderella. Sang pangeran tampan pergi menghampiri Cinderella dan mengajaknya berdansa. Cinderella sangat bahagia dan lupa waktu. Ternyata jam mulai mendekati pukul 12. Tiba-tiba di tengah perjalanannya keluar istana, sepatu Cinderella terlepas sebelah. Tapi Cinderella terus berlari. Pangeran berlari mengejarnya dan menemukan sepatu kaca milik Cinderella di tengah anak tangga. Pangeran langsung mengambil sepatu itu. Suatu pagi, pangeran dan para prajuritnya pergi dari rumah ke rumah untuk mencari kaki yang cocok dengan sepatu kaca tersebut. Ia mencari sampai ke pelosok negeri untuk mencocokkan sepatu kaca itu. Namun tidak ada dari mereka yang cocok. Akhirnya tibalah di rumah Cinderella. Kedua kakaknya sangat senang dan tidak sabar untuk mencoba sepatu itu. Kedua kakak tirinya mencoba sepatu kaca itu. Kaki mereka berdua terlalu besar, tapi mereka terus memaksakannya masuk. Pengawal pun melihat Cinderella. Cinderella menjulurkan kakinya masuk dalam sepatu itu. Ternyata sepatu kaca itu sangat cocok dengannya. Cinderella berubah menjadi putri dengan memakai gaun yang sangat indah. Sesampainya ia di istana, pangeran menyambutnya dengan gembira dan tersenyum. Cinderella dan pangeran akhirnya menikah dan mereka hidup bahagia selama-lamanya. Adik-adik, saat ini kita masuk dalam minggu Adventus yang ketiga, yang artinya adalah minggu sukacita. Sukacita sejati semestinya dimiliki oleh setiap kita, karena kita akan menyambut kehadiran Sang Penebus dan Juru Selamat kita. Ayat ini berbicara tentang pengharapan umat Israel atas keselamatan dan hidup dengan kedamaian dan sukacita. Perikop ini dilatar belakangi oleh penghukuman Tuhan atas bangsa Israel karena dosa-dosa yang sudah mereka buat. Yesaya adalah nabi yang diutus di tengah kehidupan umat Israel yang terpuruk yang disebabkan kurang sejatinya hubungan mereka dengan Tuhan Allah. Yesaya diutus untuk menyadarkan kembali umat Allah agar mereka dapat mengkoreksi dan memperbaiki hubungan umat Israel dengan Tuhan Allah. Bangsa Israel yang hidup di tanah pembuangan diibaratkan hidup di padang kering, tanah kering dan tandus. Mereka hidup dalam penderitaan, hidup dalam keputusasaan, stres, tidak punya harapan, bahkan kehilangan sukacita. Banyak keluhan dalam hidup bangsa Israel pada saat itu, tapi mereka tetap bersyukur dengan semuanya itu. Nabi Yesaya diutus Allah untuk memberitakan tentang penggenapan janji keselamatan manusia melalui kehadiran Sang Juru Selamat. Ini menjadi kabar sukacita bagi bangsa Israel. Bangsa Israel berharap mereka bisa hidup di padang rumput yang hijau, mereka bisa hidup bahagia, penuh sukacita, penuh berkat, dan penuh pengharapan. Seperti cerita tadi, bangsa Israel mampu bertahan dalam kesusahan, penderitaan, tangis dan air mata. Di tengah keadaan hidup yang susah, ada pengharapan umat
untuk pembebasan, pengampunan, penebusan, dan pemulihan dari Tuhan. Dengan adanya pengharapan, maka akan ada sukacita sejahtera dalam hati dan kehidupan kita. Adik-adik, kita diajarkan untuk hidup mengandalkan Tuhan. Kehidupan tanpa Tuhan ibarat padang gurun yang kering dan gersang. Kehadiran Tuhan memberikan pengampunan, penebusan, dan pemulihan bagi kita. Pemulihan itu akan mencapai kesempurnaan ketika Tuhan datang kembali. Orang yang menantikan Tuhan dengan tekun dan setia akan memperoleh kekuatan serta mengalami sukacita dari Tuhan. Nah, adik-adik, bersabarlah, setialah, bertekunlah, dan bersukacitalah dalam kita menantikan kehadiran Sang Juru Selamat. Seperti pesan moral dari sinopsis dongeng Cinderella tadi, kita harus bersabar dan tetap berpengharapan. Apabila kita bersabar, pasti kita akan mendapat kebahagiaan. Selamat memasuki minggu Advent ketiga. Selamat menyambut hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, kita mau meresponi firman Tuhan dari Gita Bakti 340, pada jalan kami yang benar, bait yang pertama dan yang kedua. Adik-adik, kita akan masuk doa syafaat. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Kau telah perkenankan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini dapat tertanam dalam hati kami, dan kami dapat menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati kami terus ya Bapa, supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Terlebih di tengah keadaan yang sekarang ini, yang mengancam dan menghimpit keadaan kami. Kami kini percaya bahwa keadaan ini tidak sedikit pun menghilangkan rasa rindu kami akan firman-Mu. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk adik-adik klien kami yang masih bersekolah. Sertai mereka ya Tuhan, di dalam pergaulan, pendidikan, atau apapun. Biarkanlah mereka terus Kau lindungi, Kau tutup bungkus adik-adik klien kami dengan roh dengar-dengaran Tuhan. Dan untuk kami segenap kakak layan, Tuhan mampukan kami untuk terus bertanggung jawab akan pelayanan kami. Jangan biarkan siapapun atau apapun menghalangi kami dalam pekerjaan kami melayani-Mu. Untuk kakak-kakak layan yang masih kuliah, Tuhan mampukan dengan Roh Kudus-Mu agar kakak-kakak layan kami bisa lulus dengan penyertaan-Mu. Dan bagi kakak-kakak layan yang sudah bekerja, kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah melalui pekerjaan mereka tetap melayani-Mu dan menjadi kepanjangan tangan berkat-Mu. Untuk kakak layan yang masih dalam mencari pekerjaan, Tuhan tetap menyertai. Kami yakin dan percaya dengan terus berusaha, Tuhan sudah siapkan pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan kemampuan kami. Tak lupa juga kami menyerahkan kehidupan gereja-Mu Tuhan, terlebih GPB Getsemani. Bapak berkati akan pelayanan di dalam gereja-Mu ini. Dari KMJ, presbiter, pengurus dan pelayan Pelkat. Semua yang Tuhan percayakan dalam jemaat-Mu ini. Berikanlah kami semuanya kesatuan hati, agar kami mampu membangun pelayanan ini untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami mau menyerahkan akan kehidupan bangsa dan negara kami. Berikanlah keselamatan bagi bangsa dan negara kami.
terlebih pada penderita COVID. Tuhan sembuhkan bagi mereka yang sedang dirawat di rumah atau di rumah sakit. Berikanlah berkat-Mu agar kami semua dilindungi, dijauhkan dari maut, dan diberi kesembuhan, sehingga kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Untuk orang tua kami, kakak, adik, opa, oma, dan seluruh keluarga kami, Tuhan berkati kami semuanya. Biarlah roh-Mu, kami semua boleh menjadi contoh yang baik dalam pikiran, perbuatan, dan perkataan kami di mana Engkau tempatkan kami. Sekarang ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Doa yang jauh daripada sempurna ini, kami mau alaskan, kami mau sempurnakan, hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi sama Kak Olin dan Kak Naomi. Jadi aktivitas kita pada hari ini, yang pertama, adik-adik membuat kesimpulan tentang pribadi kalian, tentang hidup bersama Tuhan. Dan yang kedua, kalian disuruh untuk membuat komitmen tentang setia kepada Tuhan. kami juga segenap pelayan dan pengurus Teruna mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nasihat kitab dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita akan menyanyikan Gita Bakti 82, kita bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik diundang untuk berdiri, kita akan mendoakan persembahan. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami pada pagi hari ini sudah memberikan persembahan Tuhan. Kiranya persembahan kami ini berguna bagi gereja dan juga Pelkat Persekutuan Teruna Tuhan Yesus. Tuhan memberkati persembahan ini, Tuhan, haleluya, amin. Adik-adik tetap berdiri, kita mau mengakhiri ibadah hari ini. Kita kidungkan dari Gita Bakti 126, Damai Sejahtera, bait yang pertama. Rasa
kita mau terima berkat Tuhan, kita tundukkan kepala, kita terima berkatnya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Adik-adik, ibadah selesai, persilakan duduk dan mengambil saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.